Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pelatihan Diklat Perpus. Oke, mungkin di sini saya sedikit berbagi ya kawan-kawan tentang diklat yang semalam, yaitu tentang instalasi dari aplikasi otomasi Perpus, yaitu Slime ya. Kita berbagi aja ya teman-teman. Ini kebetulan saya sudah uji coba dan berhasil dalam pelaksanaannya, dan siapa tahu teman-teman semua yang belum berhasil ya ikuti cara saya. Oke, langsung saja kita ke file yang diberikan oleh pembimbing semalam ya. Kita coba ya, kita masuk ke data yang diberikan semalam. Kebetulan saya simpan di drive saya semalam. Nah, saya simpan di filenya perpustakaan. Oke, kita cari dulu sebentar. Nah, ini dia. Oke, nah kita download ya Bapak Ibu yang Slime. Ya, kebetulan komputer saya menggunakan 64 bit, jadi saya akan download yang 64 bit. Oke, saya download. Oke, dan sudah selesai. Ini dia Slime AMD 64, dan kita coba untuk copy ke file yang D untuk penyimpanannya. Oke, selanjutnya kita ekstrak. Oke, nah setelah ekstrak ini menunggu beberapa menit saja untuk melakukan ekstrak data. Nah, setelah itu kita besarkan dulu ya Bapak Ibu. Nah, file hasil ekstraknya dari WinRAR jadi file folder seperti ini. Kita copy saja, lalu kita klik yang data C atau Windows C, ataupun yang pokoknya file yang hard disk yang C. Nah, seperti itu. Nanti kita selanjutnya kita paste di sini ya Bapak Ibu ya. Paste. Oke, kita paste, nunggu berapa saat. Ya, kalau misalnya spek komputernya tinggi, ya ini tidak akan lama Bapak Ibu, cuma 1 menit saja kurang lebih. Nah ya, 1 menit seperti ini. Nah, di sini di program C ini, di Windows, di file C ini kita sudah memindahkan folder, yaitu AMD 64. Nah, AMD 64 ini kita klik saja. Nah, di sini kita running saja Bapak Ibu ya. Kita running saja httpd batch-nya dan meriamdb-nya kita running. Oke, yang pertama kita klik dulu httpd .bat-nya. Oke, kita klik aja 2 kali. Nah, sini sudah sudah aktif ya Bapak Ibu ya. Apache is online. Program sudah bisa start Slime. Nah, yang kedua kita klik yang meriamdb-nya. Meriamdb-nya kita juga yes ya. Oke. Ini sudah running juga Bapak Ibu. Nah, setelah running kita coba masuk ke aplikasi Google Chrome. Nah, setelah masuk ke aplikasi Google Chrome, kita langsung ketik localhost 2. Itu kita pakai yang mana sih? Kita localhost-nya pakai yang ini ya Bapak Ibu ya, localhost 8089 with your browser to start access Slime. Nah, berarti untuk mengakses aplikasinya yaitu dengan menggunakan localhost 2 8089. Oke, kita coba 8089. Kita enter.
Nah, Bapak Ibu berhasil ya Bapak Ibu ya. Kita berhasil masuk ke dalam sistem perpustakaannya seperti itu, pengelolaan perpustakaannya. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam sistem manajemen pustakawannya, program adminnya seperti itu. Nah, di sini masuk ke program adminnya, yaitu kita biar mudah ya Bapak Ibu, kita ganti bahasa dulu ya. Ada pilihan bahasa banyak benar, kita pakai bahasa English ataupun Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, setelah masuk seperti ini, kita pilih pustakawannya kosong. Kita masuk ke area anggota. Nah, di sini untuk masuk ke sistemnya itu bagaimana cara login ID-nya? Nah, login ID bagi admin, nah itu bukan member di sininya. Di domain lokalnya itu bukan domain ya. Di bagian indeksnya, nah indeksnya ini bukan member tapi login. Nah, kita coba. Ya, kita coba login. Oke, di sini sudah masuk Open Source Library Management. Nah, di sini kita coba ketik admin dan admin. Kita masuk. Nah, oke, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Library Administration. Nah, berarti di sini kita sudah masuk ke administrasi perpustakaan. Nah, di sini fiturnya sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya, sudah intinya sudah kekinian lah ya. Ada menu home, ada menu ya bibliografi, ada circulation, ada membership, ada master file, stock take, system, reporting, serial control, dan logout. Ya, kita coba buka dulu yang bibliografi ya. Nah, ini dia. Nah, di bibliografi ya seperti itu ya. Ini ada contoh buku-buku, ada beberapa. Di sini di bibliografi ini ada add news bibliografi. Ya, ada add news, berarti kalau kita mau menambahkan ya kita tinggal add newsnya aja. Nah, seperti ini kita menambah bibliografi perpustakaan. Nah, selanjutnya kita ke menu item ya, item list. Item list. Nah, item list ini adalah list item dari koleksi ya, koleksi perpus. Nah, di sini itemnya ya tanggung jawab kita sebagai mungkin calon pustakawan atau calon kepala perpus, memberikan tugas kepada pustakawan untuk menginput ya semua buku, semua stok yang ada di perpustakaan untuk masuk ke data item ini. Nah, ini item list, terus ada checkout item. Belum ada ya data checkout item karena belum digunakan. Di sini ada katalog ya, kopi katalognya belum ada juga. Ada label printing. Nah, di sini ada fitur yang namanya tools, yaitu label printing. Nah, luar biasa sekali ini. Intinya sudah seperti aplikasinya Alfamart dan Indomart ini ya. Ada label printing, ada item barcode printing, ada match export. Nah, ini kita nanti mungkin ini kenapa error, nanti bisa lah diperbaiki ya. Terus ada bibliodata export dan sebagainya. Oke, kit ini jadi di menu di bibliografi. Kita coba masuk ke circulation. Nah, circulation ini tentunya sebelum kita memberikan transaksi ya, secara transaction berarti semua siswa sudah diberikan yang namanya yaitu member ya, kartu member. Jadi sehingga pada saat siswa itu masuk ke perpustakaan, mereka sudah membawa kartu membernya sehingga bisa terdeteksi siapa peminjamnya seperti itu. Di sini ada quick returns ya. Nah, di sini untuk pengembalian, ini untuk peminjaman, pembalian seperti itu ya kayaknya ya.
Terus ada loan rules. Nah, di sini saya belum paham itu apa loan rules ya. Terus ada due date warning. Mungkin kalau due date warning ini adalah waktu tanggal pengembalian yang sudah jatuh tempo seperti itu ya Bapak Ibu. Ada overdue list. Nah, ini juga harus banyak belajar, harus baca bukunya. Bukunya itu ada Bapak Ibu ya di sini nih. Nah, ini panduan dokumentasi ya. Panduan slime 9-nya itu sudah ada di sini. Nanti kita baca aja. Pasti kita bisa memahami ini apa, untuk apa dan sebagainya. Nah, kita masuk ke menu membership. Menu membership. Nah, di sini kita untuk kemasukan member kita. Misalnya siswa kita dan guru kita jumlahnya itu ada 1000 misalnya, kita input membershipnya. Ya, contohnya misalnya ya, di sini sudah sangat lengkap sekali ya. Berarti datanya itu kita harus input secara langsung membernya, new member, atau mungkin nanti kita setiap peminjaman kita langsung registrasikan membernya, atau memang dari awal member itu kita buat seperti itu dari mulai mungkin kelas 1 sampai dengan kelas 3. Mungkin kalau misalnya siswanya sudah lulus ya, kita perbaiki lagi untuk data membernya. Di sini ada view member list, ini untuk mengetahui list dari membernya. Terus ini untuk menambah member. Terus ini ada member tipe ya, mungkin member tipe ini seperti mungkin peminjamnya siswa, orang tua, ataupun guru, ataupun mungkin yang lain ya. Di sini member tipenya. Terus di sini ada tools member card printing. Nah, di sini untuk mencetak kartu membernya. Terus di sini ada member data export, ada member data import. Nah, sebenarnya Bapak Ibu enak ya, kita di sini sediakan sebuah template. Nanti kita isi data, kita coba download ya. Nah, di sini nih. Dia formatnya Microsoft Excel. Nah, jadi di sini kita menginput dah semua datanya. Namanya siapa, jenis kelaminnya dan sebagainya. Kalau kita besarkan, di sini ada member name, member ID ya. Ada member name, ada member tipe, ada member emails, ada member code dan sebagainya lah. Kita isi di sini nih manual input. Nah, setelah kita contohnya ya kita sampling aja satu ya. Misalnya ID-nya 1 ya. Member name-nya ya Kuntoro misalnya. Gendernya laki-laki. Terus member tipenya guru misalnya. Oke, member emailnya misalnya member addressnya misalnya di postal code-nya misalnya, instansi name-nya misalnya terus di sini ada data lain. Nah, is new ini apa ya? Kita coba member image. Nah, di sini kita memasukkan foto ya. Masukkan foto, insert misalnya. Tidak bisa ya. Insert picture ya. Kita coba masukkan contoh fotonya, misalnya ini. Ada dulu salahnya.
Nah, kalau ini kita harus buat database dulu ya Bapak Ibu ya. Berarti kita harus memoto member kita. Nanti kita masukin manual saja itu nanti langsung di itunya. Nah, misalnya pinnya berapa nih? Pinnya misalnya 123. Mobile phone misalnya 08. Oke, terus ini kalau ini harus dikasih strip ya. Member fax-nya tidak punya. Kosongin aja ya. Terus member sign dates ini kapan registrasi, misalnya 2024. Register date-nya, tanggal registernya misalnya 22. Expired-nya misalnya 2025 misalnya. Terus birth date, tanggal lahir, nah, misalnya oke, terus member notes ini adalah catatan member ya, bisa dikasih atau bisa tidak, kita kosongkan. Ada member password. Oke, member password ya. Misalnya passwordnya kita buat dulu secara default ya. Nah, kita simpan ya. Nah, kita coba simpan dan kita close. Nah, bagaimana cara mengimport-nya? Nah, mengimport-nya ya kita ambil aja data yang sudah kita edit tadi. Ya ini maksimumnya ada 2 MB ya, atau 2 megabit. Nah, kita browse data, kita ambil filenya, kita open. Sudah, setelah itu it's row, column dan sebagainya. Tidak usah dulu lah, kita proses. Nah, Bapak Ibu, ternyata data sudah bisa dimasukkan. Jadi sebenarnya kalau memasukkan data member itu sangat mudah ya. Kalau misalnya data membernya siswa, ya kita nanya aja ke bagian tata usaha, kita ambil datanya untuk memasukkan data di member perpustakaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita coba balik ke member list ya. View member misalnya Bintoro, belum terdata, ternyata yang diekspor ini belum terdata ini. Import now, diimpor dulu ya Bapak Ibu, impor. Oke, coba apa problemnya? Impor unknown lucky in file list. No, oke, coba kita cek datanya apa yang salah. Jadi kita di view member list. Nah, ternyata di membernya sudah muncul Bapak Ibu. View listnya sudah muncul. Nih ya, member ID-nya nih. Jadi ternyata ada member saya ini belum inilah istilahnya ya. Belum ini ada masuk ya, member ID 1. Ini juga sudah ada masuk, misalnya kita cari. Nah, belum ada. Ternyata member saya mungkin ada salah input ya. Seperti itu, nanti kita coba-coba saja. Nah, selanjutnya kita ke menu master file. Nah, di master file ini ternyata Bapak Ibu di sini ada banyak sekali item ya.
Ada GMD nih, saya kurang paham juga tentang GMD. Ada content type, ada media tipe, ada career tipe, publisher, supplier. Oh, ternyata Bapak Ibu di sini kita mengkategorikan buku-buku ya. Ada tipe memasukkan kontennya. Nah, contohnya kartografik, dataset, ada grafik, image dan sebagainya. Ada mediatif, ada audio, komputer, mikros, nah segala macam lah ya. Tersebut ada publishernya siapa, terus ada suppliernya, ada authornya, ada subjeknya. Nah di sini kita harus banyak belajar lagi lah, banyak sekali menunya. Ini sudah sangat kekinian ya Bapak Ibu ya untuk tampilannya. Ya kita tinggal sebagai pustakawan ini harus banyak belajar nih. Stoknya belum ada sistem. Oke, nah di sini sistem ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata di sini juga kita bisa mengubah tampilan depannya ya, konfigurasi depan. Ini kita rubah aja menjadi SMKN 1 Kebun Tebu. Oke. Ini menjadi library subname open source library ya. Jadi kita rubah aja ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kita ambil logonya. Kita coba ambil logo. Tahu ada logo, ini sudah ada logonya. Oke, sudah masuk logonya. Ada ini untuk logo. Nah, ini untuk Favicon, yaitu Favicon itu untuk tampilan yang ada di sini. Kita coba juga ambil untuk logo Faviconnya. Default language kita rubah ke bahasa Indonesia. Ambil untuk search engine-nya. Slime search engine, default engine. Oke. Ya kita buat situ. Terus number of collection to show list. Nah, ini jumlah koleksi yang muncul di depan, di tampilan depan ya Bapak Ibu ya. Kita coba buat 20. Terus quick return enable ya. Oke, ini enable ya untuk pengembalian. Terus ada print circulation receipt juga kita ya kita setting aja print. Terus ada ini enable aja launch download limit enable. Ini pengaturan saja Bapak Ibu ya, sampai ke bawah kita save setting. Oke. Ternyata untuk Faviconnya kayaknya kurang oke dia. Ukurannya kurang kecil sehingga dia tidak terupload di dalamnya. Oke. Ini sudah berubah Bapak Ibu menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini sudah kita coba juga ya menu ini ya di pengaturan sistem. Nah, ada lingkungan sistem, setelan sistem. Ini nggak bisa kita rubah-rubah. Setelah itu, di sini ada modenya, ada pengembangan dan produksi. Nah, kalau pengembangan ini ya masih dalam proses ya Bapak Ibu. Nah, konfigurasi item dimungkinkan. Nah, ada IP, misalnya kita bisa mengakses dua komputer ya, kita tinggal sambungkan LAN saja. Nah ini kita mungkinkan nanti kita ini bisa diakses di komputer yang lain, sepertinya seperti itu. Terus ada simpan UCS. Nah UCS ini juga mungkin ini kurang paham, harus baca lagi bukunya. Nah ini pemilihan tema ya. Ini tema tampilan depannya. Bapak Ibu sudah memilih warna pink atau custom size atau ini sudah ada pilihan temanya untuk tampilan depannya. Kita coba misalnya ini Oke. Kita ganti warna pink ya. Oke. Kita kembali ke plugin. Oke. Ada Slim CSP ya, kita bisa aktifkan dan sebagainya lah. Ini harus banyak belajar lagi. Nah ini mata uang, konten, nah indeks. Nah kita harus banyak baca di buku kontennya ya, ataupun di buku
tentang slime-nya. Oke, setelah itu kita coba untuk masuk ke pelaporan. Nah, di menu pelaporan ini Bapak Ibu ya, sebenarnya menu ini sih yang paling sangat dibutuhkan untuk masa akreditasi itu. Jadi istilahnya aplikasi ini itu bukan mempersulit tapi mempermudah ya. Cuman sulitnya di awal aja kita nginput datanya ke sini. Ya anggaplah kita berakit-rakit dahulu, setelah kita susah-susah masukin ke sini, tapi selanjutnya itu mudah seperti itu. Selanjutnya itu mudah untuk mengaksesnya, temu kembalinya dan sebagainya itu sangat mudah dengan menggunakan aplikasi otomasi manajemen perpustakaan ini. Nah, di sini ada unduh laporan dan sebagainya. Misalnya kita mau laporan peminjaman, ada laporan anggota, ada rekapitulasi, di sini ada daftar judul, semuanya lengkap nih Bapak Ibu sampai ke bawah nih ya. Saya sangat appreciate sekali kepada pengembang aplikasi ini ya. Kebetulan saya juga termasuknya sering ngulik-ngulik tentang pemrograman. Jadi sistem ini memang sangat membantu sekali dalam otomasi dalam manajemen perpustakaan seperti itu. Ini juga mudah sekali digunakan dan mudah dipahami. Selanjutnya kita menu ke kendali terbitan berseri. Nah ini fitur ya, langganan lah seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin sudah selesai ini untuk kita menjelajah menu ya, menjelajah tampilan dari admin, tampilan dari administrator dari aplikasi Slime 9 ini. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin boleh mencoba. Ini hanya sekedar sharing Bapak Ibu ya. Tentunya mungkin Bapak Ibu ada yang lebih duluan menggunakan aplikasi ini. Mungkin saya baru pertama ini menggunakan aplikasi ini dan saya coba, saya berfungsi dengan baik dan saya sedikit berbagi. Mungkin cara instalasinya, cara penggunaan menu-menunya dan sebagainya seperti itu mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman semua dari peserta diklat Perpus Oktober ini ya. Coba kita akan ke menu keluar ya Bapak Ibu. Oke, nah setelah menu keluar ini jadi tampilannya seperti ini. Jadi login depannya seperti ini Bapak Ibu ya. Coba kita masuk lagi ke menu tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Nah ya, menu tampilan awalnya jadi seperti ini. Nah, karena kita rubah tadi ya Bapak Ibu ya, karena kita rubah tampilan temanya kita rubah jadi seperti ini. Di sini udah menunya. Dan mungkin nanti program ini tetap saya kembangkan bersama anak-anak rekayasa perangkat lunak ya mungkin bisa di develop lagi menyesuaikan dengan kebutuhan SMK kita. Jadi mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Nah sedikit ya tentang backup. Nah ini tadi malam saya tanyakan kepada pematerinya, yaitu Bapak Ibu ini rentan sekali Bapak Ibu ya. Nah ini rentan sekali misalnya aplikasi ini crash atau rusak ya. Ini kan sudah saya masukkan data nih ya Bapak Ibu ya. Saya sudah masukkan data nih, udah logo udah dimasukkan, nama SMK udah dimasukkan, si komputernya anggaplah rusak semua, hard disk rusak, komputer rusak dan sebagainya. Nah antisipasi untuk backup datanya, nah ini saya juga dapat info dari Bapak pembimbing semalam. Nah bagaimana caranya? Nah caranya adalah kita dengan setelah menginput data ya, minimal kita setelah menginput data itu kita backup datanya. Di mana membackup data? Nah, kemarin tuh ada htdoc ya, masuk ke boolean. Nah, di sini nih. Di boolean ya, Bapak Ibu ya. Di boolean ini. Nah, ini kita anggaplah seperti ini. Nah, di htdoc-nya aja ini kita copy. Htdoc-nya kita copy.
kita pindahkan ke anggaplah flash disk. Anggaplah ini Bapak Ibu flash disk ya. Kita pindahkan ke flash disk. Anggaplah kita buat folder backup. Backup. Nah, folder backup seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah masukkan, kita paste booleannya, kita copy. Nah, ini kita tandai, kita rename. Nah, misalnya htdoc backup tanggal 22 Oktober 2024. Nah, seperti itu. Nah, apakah nanti kemungkinan flash disknya juga rusak? Nah, bisa jadi. Nah, backup terbaik adalah kita backup di Google Drive. Karena kan mungkin kalau memasukkan file ke perpustakaan itu kan terkadang ribuan ya, bisa jadi 5.000 eksemplar, 20.000 eksemplar. Jadi kalau misalnya data ini hilang, ya data ini hilang, ini sangat sangat akan menghilangkan semua data yang ada di aplikasi selain ini gitu kan. Jadi saya akan beri opsi backup terbaik, yaitu ya backup terbaiknya adalah kita membackup itu bukan hanya di satu penyimpanan seperti flash disk ataupun apa, tapi kita menyimpan juga di di Google Drive. Nah, sebagai cloud-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada Google Drive. Biasanya Google Drive itu ada di akun email. Ya. Email itu ada gratisannya ya untuk penyimpanan, ya kita upload aja. Kita upload aja misalnya data tadi itu di mana ya, filenya di slime ya, coba ini dia. Nah, ini dia. Oh, bukan ya, di backup ya, backup. Coba kita cek, lupa ya. Oh, ternyata di backup. Oke, kita balik ke ini. Di backup, ini dia backup. Nah, htdoc ini kita kita upload. Nah, kalau ngupload folder gini itu harusnya pilihannya folder, upload folder. Oke, kita ambil backup, kita masukkan backup. Nah, seperti itu, kita upload. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia nih. htdoc-nya sudah, atau booleannya sudah kita backup. Nah, semalam itu ada 2 boolean. Nah, ada 2 boolean ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sistem. Kita masuk ke ini. Nah, ada 2 boolean ya di menu apa kemarin tuh, PHP-nya kayaknya ya. Bukan. Ada di MariamDB-nya. Oh, di htdoc ya. Nah, di htdoc ini boolean. Nah, atau PHP admin juga ada. Tidak ada ya boolean. Oke, hanya di htdoc. Kita cari juga sepatu ada file yang lain di MariamDB-nya. Di data. Nah, di data juga ada boolean Bapak Ibu ya. Nah, ini kita ini aja, copy aja. Nah, copy aja, masukin ke backup. Backup tadi. Nah. Oke. Ini htdoc ya, kita rename aja. Oke. Nah, nanti kita backup nih, sudah terbackup. Kita masukkan ke flash disk. Lebih amannya kita upload ke sini. Kita upload juga.
masuk backup. Backup data. Kita mengamankan data. Nah, banyak sekali yang diupload ya. Ini contoh aja sampel. Jadi semua data sudah di-include ya, di-input dan di backup. Nah, ini kan kita ini mungkin calon-calon kepala perpus mungkin ya, mungkin nanti calon-calon kepala perpus. Jadi kita wajib mengingatkan kepada pustakawan bahwa setiap minggu ataupun setiap hari, nggak selalu setiap hari, kita berkala lah yang namanya backup ya. Setelah melakukan input data itu kita backup. Nah, setelah melakukan input data, setelah upgrade data kita backup. Misalnya kita ada koleksi baru ya, kita backup juga, kita masukkan. Nah, setelah mungkin seminggu sekali ataupun sebulan 2 kali kita harus backup seperti itu, sehingga data-data yang tersimpan di database data dan htdocs-nya itu tidak crash. Pada saat crash, kita pindah ke komputer yang baru, ya kita tinggal copy aja htdoc dan datanya ke sistem aplikasi yang baru. Pada saat running, maka sudah isinya sama dengan yang sudah kita input sebelumnya. Ya, ini Bapak Ibu ya, semangat selalu maju, berkembang ya, intinya seperti itu kan. Perpustakaan itu harus maju dan berkembang. Dan mungkin itu saja ya teman-teman ya. Mungkin dari penyampaian saya ini bukan mengajari ya teman-teman, karena nggak mungkin istilahnya lautan itu digarami ya. Sama saja mungkin saya seperti menggarami lautan, seperti sama-sama teman sejawat dan profesinya sama, dan sarjana pendidikan semua ya. Tentunya ini bukan mengajari tapi sharing pengetahuan, sharing pengalaman seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada salah-salah kata dari penyampaian saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, satu lagi ya, bagaimana cara menonaktifkan lagi ya. Satu lagi ini ada yang kelupaan. Nah, di menu command from atau yang disebut dengan CMD lah, bahasa komputernya itu yang namanya command CMD lah ya. Command from-nya ada terminalnya. Di sini ada 2 terminal yang dijalankan. Nah, 2 terminal ini sebelum kita matikan ya, kita harus matikan juga. Bagaimana cara mematikannya? Di sini ada perintah press plus C, sama di sini juga ada press control plus C. Ya, kita coba aja ya langsung ya Bapak Ibu ya. Control C. Nah, sudah berhenti dan kita ya enter, hilang. Terus terminal yang kedua, Ctrl C dan hilang. Dan kalau kita akses lagi, mana ya Chrome-nya ya. Oke, kita coba aja. Kalau kita buka lagi localhost dan tidak bisa diakses ya Bapak Ibu. Nah, tidak bisa diakses karena MariamDB dan sama HTTPD-nya nggak kita running, di terminal CMD-nya nggak kita running, jadi nggak bisa kita akses lagi. Oke. Ya, kalau kita mau akses lagi ya tinggal kita masuk ke C. Ya, kita masuk ke AMD64 ini dan kita klik 2 kali ini, dan kita sudah bisa mengakses lagi di browser ya. Bisa Mozilla Firefox, Chrome, mungkin Opera Mini dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu saja Bapak Ibu, sudah mau ditutup tapi ada yang kelupaan. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, terima kasih mungkin Bapak Ibu ya. Peserta diklat ya, ini istilahnya sharing aja ini pada fasilitator juga. Mohon maaf ini
saya sharing-sharing aja pada teman-teman yang mungkin masih kebingungan. Ada yang ngechat saya juga untuk dibantu instalasinya. Jadi saya buatkan video ini untuk ya kita sekedar sharing. Oke, terima kasih. Saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.